Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Febri Astuti, NIM E2019-1112. Di sini saya akan menanggapi video Pak Wadud yang membahas mengenai uang beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu definisi uang. Uang adalah benda yang diakui dan diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ini, masyarakat umum menerima uang sebagai alat tukar yang sah untuk membeli suatu barang, baik itu kebutuhan pokok, furnitur, rumah, makanan, dan sebagainya. Semuanya digunakan dengan menggunakan uang. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis uang. Jenis yang pertama yaitu jenis berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang sering kita miliki sehari-hari. Misal nominalnya adalah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000. Uang kertas terbesar di Indonesia yaitu 100.000. Yang kedua yaitu uang logam. Uang yang terbuat dari logam, yaitu uang koin yang biasa kita miliki, yang nominalnya sebesar 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan sekarang bahkan ada 100 rupiah. Yang selanjutnya yakni jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh lembaga Bank Indonesia, yaitu uang koin dan uang kertas, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang yang sering kita miliki sehari-hari dan bisa masuk di dompet merupakan uang kartal. Kenapa? Karena uang ini berupa wujud uang, jadi langsung kita memilikinya secara bentuk uang. Sedangkan yang kedua yaitu uang gira. Ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank mana saja seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Muamalat, dan lain-lain. Masih banyak lagi bank di Indonesia. Semua bank di Indonesia itu bisa mengeluarkan uang giral ini. Uang giral ini yaitu berupa cek maupun giro atau dan yang lain sebagainya, itu masih banyak sekali jenisnya. Nah, biasanya uang ini untuk digunakan perlu adanya pencairan dari bank-bank yang mengeluarkan cek-cek tersebut. Jadi misalnya cek, di dalam cek itu tersebut terdapat nominal berapa sekian juta, sekian ratus ribu, berapa puluh juta, yang kemudian bisa dicarikan oleh bank yang mengeluarkan dengan berbagai syarat tertentu. Sama halnya dengan giro. Giro ini juga perlu pencairan dari adanya pihak yang terkait seperti bank dan orang yang memiliki giro tersebut. Jenis yang terakhir yaitu jenis uang berdasarkan jenisnya. Nah, hal ini sedikit rumit. Ada dua juga. Yang pertama yaitu uang penuh. Uang penuh artinya dimana saat kita memiliki nominal uang tertentu semisal 100.000, uang tersebut memiliki nilai yang penuh. Jadi uang tersebut dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang harganya juga sama 100.000 seperti itu. Dan ada juga uang yang kedua, uang tanda. Uang tanda ini merupakan uang yang hanya sebagai simbol saja. Uang simbol ini maksudnya jika uang tersebut bernominal 100.000, tetapi di kemudian hari untuk dibelanjakan, uang tersebut memiliki nominal yang kurang atau bisa lebih dari itu. Nah, uang tanda ini biasanya bernominal besar seperti itu. Lanjut kepada fungsi asli dari uang. Fungsi asli dari uang ini ada 3. Fungsi asli uang yakni ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Maksudnya untuk membeli barang-barang tertentu, semisal kita pelaku ekonomi, kita memberikan uang untuk mendapatkan barang. Kita memberikan uang untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Jadi sama-sama membutuhkan. Saat kita pergi ke suatu lembaga atau toko, kita memerlukan uang untuk mendapatkan suatu barang. Beda dengan zaman dahulu yang dilakukan dengan emas. Di era sekarang atau di zaman sekarang, uang digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk pembelian sesuatu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengeluarkan uang. Yang kedua, sebagai alat hitung. Nah, nominal-nominal uang ini juga bisa digunakan untuk menghitung. Jadi bukan hanya digunakan sebagai alat tukar. Uang ini memiliki nilai tertentu seperti 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Uang ini ada berbagai nominal yang digunakan sebagai satuan hitung. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sebagai alat penghitung kekayaan. Jadi seorang
seseorang bisa dikatakan kaya atau beruang jika memiliki uang yang banyak. Nah, nominal uang ini kan ada berbagai macam. Jadi, sebagai alat penentu kekayaan, uang digunakan sebagai tolak ukur, di mana orang bisa disebut kaya saat memiliki uang yang banyak. Nah, sama dengan Islam. Di Islam juga 3 fungsi ini juga terdapat dalam Islam. Menurut ekonomi Islam, uang itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama alat tukar, alat hitung, dan yang ketiga alat penghitung kekayaan, sama seperti fungsi asli uang pada umumnya. Sedangkan fungsi turunan uang itu ada 5 macam. Jadi fungsi asli dan fungsi turunan ini berbeda. Fungsi turunan memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana kita bisa membayar dan membeli apapun itu dengan uang di negara kita sendiri. Yang di negara lain juga sama seperti itu. Uang saat ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran utang. Jadi utang piutang itu dapat dibayarkan dan diterima itu dalam bentuk uang. Jadi tidak hanya emas maupun perak atau logam dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nah, kekayaan ini juga bisa berupa uang. Jadi bukan hanya seperti orang zaman dulu yang memiliki unta, sapi dan lain sebagainya. Uang ini juga bisa didapat disebut sebagai alat penimbun kekayaan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemindah kekayaan, seperti warisan. Warisan bisa jadi diserahkan dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya. Tapi uang, sertifikat rumah atau sertifikat sawah, tapi uang ini juga bisa disebut sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi warisan itu juga sekarang bisa berupa atau berbentuk uang. Yang terakhir yaitu sebagai pendorong ekonomi. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena ekonomi di Indonesia ini tergantung jumlah uang Indonesia berapa tingginya dari tahun ke tahun tuh terjadi inflasi atau mungkin terjadi deflasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai tanggapan dari video Bapak Wadud. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.